Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Apriyandi dengan NIM 90500121056, Sistem Keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu: 1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. 2. Bebas dari maghrib, maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba. 3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. 4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Karakteristik sistem keuangan Islam. Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Ketiga, sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Tujuan dan fungsi paling fundamental dari sistem keuangan Islam. 1. Kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. 2. Keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. 3. Penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan. Dalam rasional ekonomi, perkembangan sistem keuangan didukung oleh kuatnya fondasi institusi. Dan institusi keuangan yang kuat berkaitan dengan upaya melindungi hak milik, hak investor, dan kontrak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan institusi keuangan yang mengalami penurunan kepercayaan, maka keseimbangan partisipasi publik tergantung dari aturan dan institusi hukum yang melindungi hak milik investor dan pihak lain yang diikat kontrak. Bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan sirkulasi uang untuk mencukupi pembiayaan pertumbuhan ekonomi potensial dalam output periode menengah panjang, stabilitas harga, dan tujuan sosial ekonomi lainnya.